Halo guys, jumpa lagi di channel saya Jimmy Sinaga. Nah, mohon maaf nih teman-teman karena udah 2 bulan ya, udah nggak upload lagi konten-konten untuk edukasi. Jadi kita ini mulai lagi lah ya di bulan 6 ini. Kita mulainya dari ini aja teman-teman, info ringan aja untuk teman-teman yang punya roda 4 ya. Mungkin kalian mikir roda 4 itu adalah rumah kedua kalian juga gitu kan. Itu memang betul betul, jadi kita perlu juga untuk ngejagain dan merawatnya juga teman-teman. Tapi gimana ya kalau misalnya kita ngerawatnya sendiri? Nah itu bisa juga teman-teman dengan cara kita melakukan penggantian oli ya teman-teman. Kenapa? Karena gini teman-teman, kalau misalnya kita mengganti olinya itu sama aja kita merawat mesinnya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian punya roda 4 minimal sekali 6 bulan harus mengganti oli, atau tergantung penggunaannya teman-teman. Semakin sering penggunaan kendaraan roda 4-nya ya teman-teman bisalah pakai sticknya itu kalian cabut ya kan dari mesin, tengok nanti warna olinya gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya udah warnanya kuning kehitaman udah bisa lah diganti teman-teman. Tapi kalau misalnya kuning kemas-masan di sticknya itu masih bisa lah dipakai gitu ya teman-teman ya. Terus perhatikan juga teman-teman kalau misalnya olinya ini sesuai dengan kendaraan teman-teman ya, tahunnya pembuatan tahun berapa gitu maksudnya. Nah, berarti ada dua, sekali 6 bulan, dan tergantung penggunaan apakah sering atau enggaknya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan berbagi informasi ya teman-teman ya. Apa saja sih kalau misalnya yang perlu diperhatikan gitu ya pada saat kita membeli oli kendaraan roda 4 kita ya. Yang pertama itu ada namanya ini teman-teman. Ini adalah namanya filter oli teman-teman. Filter oli ini untuk menyaring ya oli-oli teman-teman semua pada saat kendaraannya hidup nanti teman-teman. Nah ini ada yang jual di Tokopedia. Kemarin ada video yang sebelumnya ya teman-teman ya untuk ganti oli sendiri. Jadi filter oli ini saya beli 2 gitu ya. Jadi inilah duplikatnya atau cadangannya lah gitu teman-teman ya. Jadi ada 2 faktor ya teman-teman ya. Untuk kendaraan roda 4 kalian itu diperhatikan ada 2 faktor, satu dari olinya, satu dari filter olinya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan ya, tipe olinya itu ada kayak kode-kodenya teman-teman. Jadi di sini saya ngambilnya itu tipe 40 SN 10W 40 SN. Itu adalah tingkat kekentalan olinya. Jadi SN itu adalah untuk kategori sintetiknya teman-teman ya. Oke, oh ya. Terus yang kedua ini namanya filter oli teman-teman. Nah filter oli ini kalau misalnya kalian pertama yang menggunakan misalnya Fastron gitu ya, merek Fastron, terus kalian mau ganti lah ini ke merek TMO, ya kan, Toyota Motor Oil gitu lah ya kalau nggak salah ya namanya. Kalian bisa ganti filter olinya, tapi kalau misalnya sama misalnya Pastron ke Pastron udah kalian gak usah ganti lah gitu. Tapi kalau kalian ragu jaga-jaga beli aja lah, ini murah juga gitu kan. Terus ini adalah olinya teman-teman ya. Ukuran olinya ini 4 liter. Jadi kita beli dari Tokopedia teman-teman ya. Nah Tokopedia ini kan banyak promonya dan banyak potongan harga gitu ya. Jadi kalau kita beli di toko aslinya atau misalnya saya sebutlah shop and drive gitu ya, pasti jauh lebih mahal. Jadi beli di Tokopedia-nya aja ya. Saya nggak berani nyebut harganya. Nanti dinaikkan yang punya nih. Terus ini saya beli dari toko Saga Toyota Park gitu ya teman-teman ya. Ini saya buat di komentarnya
perhatikan kalau misalnya tidak ada kebocoran dan masih tersegel. Oke, ini kita buka aja ya. Oh ya, jadi yang pertama itu saya kan pakai yang Fastron gitu ya. Jadi ini kita beralih ke TMO aja lah, sesuai dengan yang biasa pada saat servis. Untuk link pembeliannya nanti saya buat ya di deskripsi. Kalau kalian yang kota Medan bisa lah beli di Saga Toyota Park ini. Nah teman-teman, ini dia dalamnya pakai busa ya teman-teman ya. Jadi walaupun pengirimannya dari kota Medan, tetap beliau atau yang punya tokonya memperhatikan eh, tingkat keamanan juga ya untuk olinya. Nah ini dia guys. Set. Tidak ada apa-apa lagi. Faktur pembelian. Oke, sip. Nah ini deh guys, ini adalah oli TMO ya. Saya nggak disponsor oleh dari TMO juga. Jadi memang ini yang rekomendasi lah kalau misalnya kalian tipe mobilnya yang udah menggunakan sintetik gitu ya. Kalian bisa nengok juga untuk merek-merek, bukan merek sih, untuk tahun mobil kalian itu pakai sintetik atau enggak gitu ya. Kalian bisa nengok dari struk servisnya juga gitu. Misalnya nanti kan ada untuk servis ganti oli, tengok untuk olinya itu tipe apanya berapa gitu ya. Ada yang bermacam-macam, nggak 10W 40 SN gitu ya. Tapi ini saya ngikuti dari servisan di Toyotanya aja lah, karena dibuat 10W 40 SN gasolin. Terus ini kita lihat ya, ini masih tersegel guys, tersegel. Terus nah ini olinya teman-teman. Jadi dia ukurannya 4 liter ya teman-teman ya. Selama saya menggunakan ini ya lembut sih, tarikannya lembut. Terus nggak cepat panas gitu ya, aman sih. Dan yang kedua teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, di filter olinya. Filter oli ini jangan nggak diganti kalau misalnya udah beda merek gitu ya. Oke, sekian itu aja informasi dari saya untuk kalian yang punya roda 4 dan ingin mengganti oli sendiri ya. Kan kalau misalnya kita punya potensi untuk ganti sendiri, kenapa enggak gitu ya, kecuali ada kerusakan yang lain-lain. Oh ya, kalau misalnya nanti teman-teman pengen tahu gitu ya, mengetahui kendaraan kalian layak jalan atau enggak, misalnya nih sebelum berangkat, nanti saya buat video selanjutnya lah ya. Judulnya mungkin cara mengetahui mobil masih berfungsi normal atau enggak gitu ya, baik dari rem, suara mesin, tekanan gas, terus oli gitu ya. Nanti kita buat video selanjutnya. Oke, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe agar lebih banyak video-video yang akan saya berikan, termasuk video edukasi. Thank you.